Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan maju ke materi yang selanjutnya, yaitu reaksi dalam larutan berair. Sebelumnya kita membahas mengenai ikatan kimia dari suatu senyawa-senyawa atau dari unsur membentuk molekul maupun senyawa. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai reaksi-reaksi dari senyawa gitu ya, yang umumnya ada di dalam reaksi kimia. Nah, eh, untuk ya baik, next. Nah, untuk subbab yang akan kita pelajari pada bab ini, yaitu ada 6 subbab ya. Oke, yang pertama sifat umum larutan berair. Mengapa larutan berair gitu ya? Nah, kita sering mendengar istilah larutan berair. Nah, kenapa yang dipelajari adalah bagian larutan yang berair? Karena hampir semua reaksi kimia dan proses-proses biologis gitu ya yang ada di alam itu terjadi pada medium air. Nah, larutan, apa sih larutan? Ya, kita sering mendengar istilah larutan. Nah, larutan itu adalah campuran dari dua zat gitu ya, atau lebih gitu kan. Nah, kemudian berair ya berarti airnya gitu kan ya. Berarti di dalam larutan ini kan ada dua komponen ya, minimum ada dua komponen yang disebut sebagai zat terlarut dan ada yang disebut sebagai pelarut, zat pelarut. Nah, air inilah yang disebut sebagai zat pelarut. Nah, ini uh, secara mendetailnya gitu ya. Jadi solvent tadi ya, pelarut. Nah, ini dia lebih outnumber, jadi lebih banyak gitu ya. Karena dia sebagai pelarut, maka otomatis jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan yang zat terlarutnya. Nah, zat terlarutnya berarti dia jauh lebih sedikit gitu ya, small number. Nah, biasanya randomly distributed. Jadi memang dia akan tersebar secara merata di dalam molekul pelarut. Nah, pelarut sendiri ini banyak gitu ya. Jadi ada pelarut air, ya kalau dalam kimia ada pelarut organik dan ada pelarut anorganik. Kalau anorganik ya biasanya air, gitu kan ya. Nah, kalau misalkan yang organik ya biasanya zat-zat organik seperti halnya alkohol atau mungkin heksana, butana dan lain sebagainya. Hanya saja yang sering digunakan adalah air. Makanya air itu disebut sebagai pelarut universal. Nah, kalau ngomongin kelarutan dalam air, ini biasanya dibagi menjadi dua kondisi, gitu ya. Nah, kenapa? Jadi larutan itu dia bersifat listrik karena memang ada mekanisme tertentu gitu ya di dalam yang terjadi di dalam pelarut air. Nah, jadi dalam pelarut air dia akan conduct electricity, berarti dia dapat mengonduksi listrik gitu ya. Nah, walaupun kondisinya dia dalam konsentrasi yang rendah. Nah, ini bisa nanti dilihat dari kekuatannya. Nah, kemudian di dalam larutan tersebut gitu ya, kenapa bisa mengonduksi gitu kan ya, bisa menghantarkan arus listrik karena di dalam larutan tersebut ini ion moves essentially independently of each other gitu ya. Jadi dia ion-ion ini dia dapat bergerak secara bebas gitu ya satu sama lainnya di dalam wadah itu. Jadi ion inilah yang bisa menimbulkan sifat kelistrikan. Nah, eh, jadi si larutan ini secara alamiah dia bisa menghantarkan arus listrik depends, jadi bergantung pada sifat alamiah dari si solut. Nah, zat terlarutnya, gitu ya. Nah, pure water sebenarnya gitu ya, air murni gitu ya, H2O murni gitu kan kalau misalkan kita melihat molekulnya, ya dia sedikit mengandung ion gitu. Nah, jadi sebenarnya dia kurang bisa menghantarkan arus listrik. Makanya kalau kita mengukur gitu ya, konduktansi dari air itu nilainya sangat rendah. Itu kalau air murni saja gitu ya. Nah, kalau misalkan air di kehidupan sehari-hari kita temui bisa menghantarkan arus listrik, itu tidak benar-benar air murni karena di dalamnya ada kandungan yang lain gitu ya, misalnya mineral. Kayak misalnya keringat, kenapa kita bisa kesetrum gitu ya. Nah, karena
misalkan kita lagi basah gitu ya, tangan kita basah, kemudian kena listrik, terus kita merasakan kesetrum gitu. Nah, itu karena air yang ada di telapak tangan kita atau yang ada di kulit kita itu bercampur dengan keringat. Nah, keringat kan kita tahu ada mineral, ada garam gitu ya. Nah, garam kan ya itu ion. Jadi bisa menghantarkan arus listrik. Jadi karena ada garamnya, bukan karena air murninya. Nah, kemudian solutes that provides ions when dissolved in water ini called electrolytes. Jadi elektrolit itu berarti apa? Ini ya, jadi zat terlarutnya yang menghasilkan ion ketika dilarutkan dalam air disebut sebagai elektrolit. Nah, sedangkan sebaliknya yang tidak menyediakan ion di dalam air gitu ya, walaupun sudah dilarutkan tetap saja dia berbentuk molekul tapi tidak memisah gitu ya satu sama lain disebut sebagai non-electrolyte. Nah, oke, jadi dalam larutan elektrolit ini ada yang disebut sebagai elektrolit kuat, ada yang disebut sebagai elektrolit lemah. Ini tergantung dari apa? Dari proses ionisasinya. Jadi ada zat yang ketika dilarutkan dalam air, dia benar-benar terionisasi secara sempurna. Nah, itulah tadi kekuatan ionnya kuat. Jadi kekuatan elektrolitnya dia cenderung kuat. Nah, kalau yang lemah ini adalah partially ionized, jadi terionisasi sebagian. Nah, jadi dalam larutan dia cenderung memberikan menyediakan ion-ion yang sedikit gitu, sehingga dia lemah menghantarkan arus listriknya. Nah, skemanya ya kita lihat aja gitu ya. Nah, apakah suatu larutan atau zat pelarut atau zat terlarut tersebut bisa menghantarkan arus listrik? Ini bergantung dari apakah si zat terlarutnya bisa menyediakan ion gitu ya ketika dilarutkan dalam air. Kalau tidak, maka dia dikategorikan non-elektrolit. Kalau iya bisa menyediakan, nah ini apakah terionisasi secara sempurna atau tidak? Kalau tidak, ya berarti dia lemah, elektrolit lemah. Nah, itu ya. Nah, contohnya misalnya di sini kita lihat yang A, ini kalau dari sisi molekulnya gitu ya, ketika dilarutkan dalam air, dia kan molekulnya tetap aja dia menyatu dengan dirinya sendiri gitu ya. Nah, ini biasanya ya kalau dilarutkan dalam air tidak akan menghantarkan arus listrik gitu. Nah, beda dengan yang si C. Nah, sebagian dia ada yang terionisasi, sebagian ada yang tidak. Nah, ini yang disebut sebagai elektrolit lemah. Sedangkan untuk yang elektrolit kuat, ya kita lihat dia benar-benar terionisasi sempurna, gitu ya. Jadi ion negatif positifnya ya sudah misah-misah saja sendiri dan terdistribusi di dalam zat pelarutnya. Nah, kalau misalkan secara konvensional kita tentukannya itu melalui gelembung atau enggak melalui lampu, gitu kan ya. Kalau lemah berarti lampunya redup. Kemudian gas yang dihasilkan tidak ada atau bisa jadi sedikit. Berbeda dengan kalau yang di elektrolit kuat, lampunya yang dihasilkan nyalanya terang, kemudian gas yang diperoleh banyak. Gitu ya. Nah, ini cara yang konvensional. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menentukan apakah larutan tersebut dia elektrolit kuat, lemah, atau tidak sama sekali. Ya. Nah, kemudian terkait istilah ionisasi gitu ya. Tadi kan ada karena suatu zat ketika dilarutkan dalam air dia terionisasi sempurna. Nah, jadi ionisasi ini untuk air berbeda kasusnya gitu ya. Jadi kalau kita sering ketahui gitu kan ya, ketika air terionisasi itu kan seringnya itu adalah jadi H+ plus OH- gitu ya. Nah, padahal secara kenyataannya tidak benar-benar sempurna seperti ini gitu ya. Ini kan kalau kayak gini mah ionisasinya sempurna gitu. Nah, kalau air dia ionisasinya kurang sempurna gitu. Nah, jadi si air ini ketika berinteraksi gitu ya dengan zat yang lain, berinteraksi dengan molekul yang lain, dia akan cenderung menarik si H+ ke dalam dirinya. Nah, sehingga nantinya akan terbentuk H3O+.
Kenapa jadi plus? Karena kan H nambah proton satu, jadinya dia muatan plusnya bertambah. Nah, inilah yang disebut sebagai ion hidronium. Nah, si ion hidronium nantinya dia akan menghidrasi, gitu ya. Menghidrasi itu artinya apa? Mengelilingi, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada suatu molekul, misalkan Cl, gitu ya. Nah, di sekelilingnya itu ada ion hidronium, gitu ya, yang nantinya akan menarik si Cl dan si Na-nya. Misalkan kalau ini yang dilarutin adalah NaCl. Nah, ini nanti sekelilingnya adalah ion hidroniumnya, gitu ya. Nah, ini akan menghidrasi. Menghidrasi itu adalah mengelilingi si si ion-ionnya, gitu ya, ion-ion yang pada zat terlarut. Nah, inilah yang terjadi, gitu ya. Nah, kemudian ini juga dalam kerangka ini kita bisa melihat, gitu ya, kejadian yang anomali air, gitu. Ini kalau dalam secara 3D-nya diperbesar kembali. Nah, nantinya di sini akan terbentuk ruang-ruang ya yang pernah dijelaskan sebelumnya, gitu ya. Nah, jadi ruang-ruang inilah yang menyebabkan si air ketika dia dalam keadaan padatnya lebih ringan dibandingkan dalam keadaan cairnya. Oke, lanjut. Tadi kita membahas mengenai pelarutnya, yaitu pelarut universal, air. Nah, biasanya inilah yang mendasari pada atau yang terjadi pada reaksi-reaksi yang umum terjadi di reaksi kimia. Nah, reaksi yang umum terjadi yang pertama adalah reaksi pengendapan. Sesuai dengan namanya, jadi pengendapan atau presipitasi, gitu ya. Jadi presipitasi, reaksi pengendapan atau reaksi presipitasi ini nantinya akan menghasilkan presipitat. Presipitat itu adalah endapan ya yang ada di bawah. Nah, ini contohnya adalah precipitate of silver iodide. Jadi ada eh, endapan gitu ya, endapan AgI gitu ya. Nah, ini awal mulanya dia adalah apa? Si A ini. Si A adalah sodium iodida. Jadi NaI ya, ini adalah rumus kimianya NaI. Kemudian yang B ini adalah yang A adalah silver nitrat, ini ya AgNO3, kemudian yang B ini adalah sodium iodida, NaI. Nah, perlu diingat reaksi kimia adalah suatu reaksi yang menghasilkan zat baru, ya. Jadi endapannya ini adalah endapan karena suatu reaksi, jadi bukan endapan yang mula-mula ada. Jadi awalnya silver nitrat ya seperti ini, sodium iodida atau NaI adalah seperti ini. Jadi tidak ada endapan sebelumnya. Nah, ketika keduanya direaksikan, ini menghasilkan suatu senyawa baru, ya, yaitu senyawa apa? AgI gitu kan ya. Nah, AgI ini ternyata memang secara alamiahnya, nature-nya dia adalah berupa padatan, solid, gitu ya. Nah, ini reaksinya seperti apa? Ini terjadi proses reaksi substitusi, ya. Jadi kita lihat di sini reaksi ionisasinya. Jadi AgNO3 akan terionisasi dalam larutan berair menjadi Ag+ dan NO3- tadi ya. Jadi di sini akan terhidrasi, gitu ya. Masing-masing ini ion akan terhidrasi. Ini juga sama akan terhidrasi oleh ion hidronium. Nah, setelah itu saling menghantarkan gitu kan ya. Ini ada positif, ada negatif, kemudian ada positif, ada negatif, keduanya saling berinteraksi. Nah, sehingga interaksi yang baru ini menghasilkan suatu zat baru yaitu AgI. Nah, kita lihat di sini adalah net reaction. Net reaction adalah reaksi bersih gitu ya. Atau disebut sebagai net reaction. Nah, net reaction-nya itu adalah ya ini si Ag+ dan I- menghasilkan AgI dalam keadaan solid. Ya. Nah, si NaNO3 ini disebut sebagai spectator ions. Spectator ions adalah ion penonton gitu ya istilahnya. Jadi atau produk samping. Oke, ini adalah reaksi pengendapan kemudian beserta dengan persamaan ioniknya. Nah, contoh yang lain ini adalah PbNO3. Jadi awalnya ini adalah PbNO3 dua kali ya, jangan lupa ini muatannya 2. Kemudian ini adalah Ki. PbNO3 ditambah Ki.
Nah, ini hasilnya adalah PbI2 plus KNO3. Nah, yang bawah ini disebut sebagai persamaan reaksi molekuler. Nah, kalau yang atas, ini yang ionisasi, disebut persamaan reaksi ionik. Ya. Kemudian kalau ditanya net reaction-nya atau reaksi bersihnya, itu yang mana? Yang ini, gitu ya. Jadi yang memang benar-benar menghasilkan produk endapan. Karena kan kita reaksi endapan ya. Oke, nah selanjutnya contoh lain, ini ada BaCl2 ditambah Na2SO4 menghasilkan BaSO4 plus NaCl. Nah, ini adalah persamaan reaksi molekulernya. Sedangkan persamaan ini adalah disebut sebagai persamaan reaksi molekuler. Sedangkan yang ini disebut sebagai persamaan reaksi ionik. Nah, jangan lupa bahwa Anda harus melakukan penyetaraan reaksi, ya. Jadi penyetaraan reaksinya jangan dilupakan. Nah, ini disebut sebagai net reaction-nya, reaksi bersihnya. Nah, lalu bagaimana kita bisa memprediksi bahwa suatu senyawa atau molekul itu dia bisa menghasilkan endapan? Nah, ini memang kita harus melihat terkait kelarutannya atau solubility. Nah, jadi langkah-langkahnya, pertama, rewrite expression of the whole reaction. Jadi kalian tuliskan dulu reaksi semuanya, gitu ya, reaksi sempurnanya itu seperti apa, gitu ya. Nah, ini gitu ya. Jadi contohnya ada AgNO3 ditambah KBr. Nah, berarti whole reaction-nya itu apa, gitu ya. Jangan lupa bahwa ini terjadi karena ini adalah ionik, gitu kan. Nah, ini akan terjadi proses substitusi, ya. Jadi AgNO3 ditambah KBr, nah ini menghasilkannya apa? Oke, kita tuliskan lagi coba. Oke, KBr ditambah AgNO3. Ini menghasilkannya apa? Berarti AgBr ditambah KNO3. Nah, whole reaction-nya kemudian ini adalah kombinasi kation dan anionnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah decide which ion compounds are water soluble and which are water insoluble. Nah, jadi mana yang dia itu larut dalam air dan mana yang tidak larut dalam air. Nah, kita bisa expect itu berarti kira-kira memperkirakan mana ini yang kira-kira tidak larut. Nah, jadi perkiraan tidak larutnya itu tidak ngarang gitu ya, tapi ada solubility rules atau aturan kelarutan. Nah, kita lihat di tabel ini, jadi ada soluble compound. Soluble compound berarti kan senyawa yang larut. Nah, kolom yang ini insoluble exception. Jadi pengecualian. Pengecualian yang sebelah sini adalah khusus kolom pengecualian yang larut, gitu. Yang tidak larut gitu ya. Nah, jadi syarat yang pertama, compounds containing alkali metal ions, LiNaKRBCS dan ion amonium, dia pasti akan larut. Ya, kecuali ada nggak exception-nya di sini? Oh, tidak ada. Oh, berarti semua senyawa yang mengandung alkali metal dan ion amonium, dia pasti akan larut. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nah, senyawa akan larut jika anionnya itu adalah nitrat, bikarbonat, kemudian klorat. Ya, ada pengecualian tidak? Oh, tidak ada. Jadi berarti kalau ada senyawa yang dia mengandung anion ini, berarti dia artinya larut. Oke, kemudian yang ketiga, halida. Halida ClBrI gitu ya yang umumnya. Nah, kalau ada senyawa yang mengandung Cl, Br, dan I, maka dia akan larut. Ada exception nggak? Ada ternyata. Jadi kalau halidanya ternyata dia bersenyawa dengan Ag+, Hg2, 2+, dan Pb2+, maka dia akan insoluble, tidak larut. Macam mana? Macam yang tadi ya. Mana? Nah, ini ya. Jadi si I ini dia bersenyawa dengan Ag, ternyata dia larut. Oke. Nah, Pb tadi juga sama. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat gitu ya. Senyawa kalau mengandung sulfat, dia pasti akan larut.
kecuali. Nah, ternyata ada pengecualian kalau sulfat ini dia bersenyawa dengan Ag, Ca, Sr, Ba, Hg, dan Pb, maka dia akan tidak larut atau mengendap. Begitu ya. Nah, kebalikannya, senyawa tidak akan larut, artinya mengendap, gitu ya, kalau ada karbonat. Yang pertama ada karbonat, fosfat, kromat, dan sulfida. Gitu. Anion-anionnya, kalau anionnya ini ada senyawa, anionnya ini pasti dia akan mengendap. Kecuali, nah, jadi ada soluble exception, compounds containing alkali metal ions and the ammonium. Jadi kalau ada ini gitu ya, misalkan Li2CrO4, maka dia akan larut gitu ya. Nah, kan tadi ya, kalau misalkan senyawanya itu mengandung anion ini, pasti dia akan mengendap. Kecuali kalau pasangan kationnya adalah alkali metal dan ion ammonium. Ya, jadi harus perhatikan exception-nya. Kemudian yang kedua, akan mengendap gitu ya, kalau ada ion hidroksida, OH gitu ya, pasti akan mengendap, kecuali, nah ini, jadi containing alkali metal ion and Ba2+ ion. Jadi kalau ada misalnya gitu ya, ada senyawa Ba, OH 2 kali. Nah, kan tadi ya, senyawa kalau ada OH, pasti dia akan mengendap. Tapi ada pengecualian, kalau dia bersenyawa dengan Ba2+, dia akan larut. Berarti BaOH 2 kali tandanya apa nantinya? Bukan S, solut ya, tapi aqueous. Gitu ya. Ingat, bukan liquid, karena kan dia bersenyawa. Oke. Nah, ini contoh beberapa senyawa yang mengendap. Ini dari kiri ke kanan ada CDS, PBS, NiOH 2 kali, dan AlOH 3 kali. Nah, ini misalkan tadi ya, semua anion hidroksida akan mengendap, kecuali alkali metal dan Ba. Nah, ini NiOH 2 kali. Nah, ini apanya warna agak putih kehijauan. Oke. Nah, selanjutnya adalah reaksi asam basa. Jadi, ini mungkin asal muasalnya gitu ya. Jadi, untuk kata asam ini awalnya dari bahasa Latin acidus atau sour, pahit. Sedangkan alkali, base, ini dari bahasa Arab, alkoholi gitu ya. Nah, jadi mengacu pada tanaman, ya, abu tanaman yang ternyata ketika diekstraksi mengandung senyawa-senyawa alkalin gitu. Nah, jadi awal mulanya asam basa ini diajukan oleh si Sven Arrhenius gitu ya di tahun sekian. Tapi makin ke sini kan makin ada pengembangan lagi gitu ya. Nah, ini dikembangkannya yang terbarunya gitu ya dari Bronsted-Lowry. Oke, untuk yang pertama asam basa oleh Arrhenius ini awal mulanya. Jadi asam itu adalah senyawa yang terionisasi dalam air menghasilkan H+, gitu ya. Jadi syaratnya dia terionisasinya dalam air akan menghasilkan H+. Nah, kemudian asam itu biasanya bereaksi dengan logam-logam seperti zinc, magnesium, Fe, sehingga nantinya akan menghasilkan hidrogen, gas hidrogen, H2, ya. Nah, kemudian untuk larutan asam ini akan conduct electricity gitu ya, jadi menghantarkan arus listrik. Kemudian reaksi asam dengan karbonat dan bikarbonat ini biasanya langsung menghasilkan gas gitu ya. Jadi kayak misalkan ada natrium bikarbonat gitu ya, ditambah dengan asam cuka dia langsung menghasilkan gas. Kemudian exit cause color change in plant dyes. Jadi karena korosi gitu ya, jadi warnanya jadi berubah. Kemudian tentunya rasanya adalah asam. Nah, kemudian untuk basa sendiri, jadi Arrhenius ini dia menstatementkan kebalikannya dari asam, kalau di dalam air dia menghasilkan OH-. Nah, kemudian rasanya tuh licin. Jadi contohnya kayak sabun ya. Sabun dia mengandung basa, jadinya dia licin. Nah, sama basa juga dia bisa mengubah warna pigmen warna tumbuhan. Nah, kemudian sama dia juga bisa menghantarkan arus listrik, namun untuk rasanya sendiri dia rasanya pahit.
Oke, itu adalah statement atau pengertian asam basa menurut Arrhenius. Nah, kemudian yang lebih baru lagi menurut Bronsted-Lowry gitu ya. Nah, jadi untuk Bronsted-Lowry sendiri dia menstatementkan asam itu adalah proton donor. Jadi dia akan mendonorkan proton gitu ya. Tidak harus misalkan dalam medium asam. Maaf. Tidak harus dalam medium air karena bisa jadi kan pelarutnya ada pelarut organik gitu. Nah, selama dia bisa mendonorkan proton, maka dia disebut sebagai asam. Nah, proton itu apa sih? H+, ya. Proton itu adalah H+. Nah, kemudian untuk basa kebalikannya dia akseptor proton. Jadi kalau asam dia memberikan H+, kalau basa dia menerima H+. Nah, contohnya misalkan di sini ini ada HCl. Kemudian di sini ada H2O, ini menjadi H3O+, ini menjadi Cl-. Nah, ini hubungannya gimana? Di sini awalnya HCl gitu ya, dia berubah menjadi Cl-. Nah, ini berarti apa yang terjadi? Berarti kan dia kehilangan atau menyerahkan H+ gitu ya. Jadi menyerahkan H+ kepada siapa? Si H3O+. Nah, sehingga di sini HCl dia berfungsi sebagai asam. Nah, sedangkan H2O. H2O yang awalnya ya H2O, H-nya ada, protonnya ada 2. Tapi karena dia menerima 1 proton dari HCl, maka dia menjadi H3O+. Nah, ini disebut sebagai basa. Nah, hubungannya antara HCl dengan H3O+, nah H3O+ ini karena dia kan menerima ya proton dari siapa? HCl, maka dia sendiri menjadi basa konjugasi. Nah, sedangkan si H2O dia karena menerima dari si Cl, maka hubungannya si Cl ini jadi asam konjugasi. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, ini selanjutnya silahkan mana yang asam, mana yang basa. Nah, ini awalnya NH3, protonnya ada 3, kemudian jadi ada 4. Nah, berarti NH3 dia berfungsi sebagai apa? H2O juga dia berfungsi sebagai apa? Oke, nah selanjutnya ini adalah asam-asam yang umum, asam-asam kuat yang umum dan asam lemah yang sering gitu ya dipakai di laboratorium. Nah, dari sini karena dia menyerahkan proton gitu ya, si asam ya, asam-asam ini kan biasanya dia menyerahkan proton. Tuh. Nah, ada yang disebut sebagai asam monoprotik, diprotik, ada triprotik. Bergantung dari dia memiliki protonnya itu berapa banyak gitu ya. Nah, ini kita lihat HCl dia kan protonnya cuma 1, maka disebut sebagai monoprotik. HBr juga sama. Nah, H2SO4 dia ada 2 proton gitu. Ya, maka 2 proton itu kan ini ya. Jadi H2SO4 ketika terionisasi pertama ini jadi H+ plus HSO4-. HSO4- dia bisa terionisasi lagi menjadi H+ dan SO4 2-. Maka dia punya 2 proton ya, 2 H+. Maka disebut sebagai diprotik. Berbeda halnya dengan H3PO4. Nah, H3PO4 dia punya 3 proton. Ya, ini. Nah, sehingga disebut sebagai triprotik. Oke. Nah, selanjutnya kita memasuki reaksi umum yang sering terjadi di laboratorium kimia atau yang terjadi di alam gitu ya, bahkan di tubuh kita juga ada. Reduksi oksidasi. Nah, jadi ya awal-awal mulanya dulu untuk aplikasi dari reaksi redoks ini mula-mulanya itu ketika penggunaan barang-barang gitu kan ya. Jadi dulu misalkan memproduksi CO2O, kemudian Fe2O3. Nah, kalau misalkan adanya karbon berarti nanti jadi apa gitu kan ya. Kemudian misalkan ada ini apa namanya teh?
pengelasan gitu kan. Nah, itu juga kan sebenarnya terjadi reaksi oksidasi gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari awal mula penemuan dari, reaksi redoks. Nah, contohnya yang umum misalkan Fe2O3 gitu ya, plus CO ini melalui proses pembakaran. Nah, pembakaran itu kan proses oksidasi. Kalau terjadi proses oksidasi, nggak mungkin cuma oksidasi saja, pasti terjadi reduksi karena mereka sepasang. Nah, ini produknya. Jadi ini menghasilkan logam Fe. Oke, itu awal mula. Nah, kemudian secara terminologi itu ya, perbedaan antara redoks, reduksi oksidasi. Oksidasi berarti gains oksigen. Jadi, kalau dia bisa mengikat oksigen, maka disebut oksidasi. Sebaliknya, kalau dia melepaskan oksigen, berarti reduksi. Kemudian, oxidation state atau bilangan oksidasi dia meningkat. Sedangkan kalau untuk reduksi, bilangan oksidasinya menurun. Nah, untuk oksidasi sendiri terjadi proses kehilangan elektron, ya. Jadi karena kehilangan elektron inilah maka bilangan oksidasinya jadi naik. Sedangkan kalau reduksi, elektron gain gitu ya. Jadi karena dia memperoleh elektron maka biloxnya dia jadi menurun. Oke, itu secara statementnya. Nah, bagaimana cara untuk menentukan bilangan oksidasi? Oke, ini mungkin kalian sudah banyak yang familiar juga gitu kan ya. Nah, jadi yang pertama, kalau misalkan ada free elemen, ya, elemen bebas atau unsur bebas, pasti dia muatannya adalah 0, ya. Nah, misalnya gitu ya, walaupun dia, bersenyawa gitu ya, nah membentuk molekul gitu ya, misalkan dengan dirinya sendiri kayak misalkan H2, Br2, Na ini kan logamnya gitu ya, Be, K, oksigen, itu mereka, mempunyai biloxnya sama-sama 0, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan, ada ion yang terdiri dari satu atom. Nah, jadi ion tersebut biloxnya equal, sama dengan muatannya, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada, ion terdiri dari satu atom aja, maksudnya gimana? Kayak misalkan ini, Ba aja gitu ya, ion Ba2+, maka biloxnya berapa? Ya ini, sesuai dengan muatan. Ini sama dengan muatannya. Jadi kan Fe ada Fe2+, ada Fe3+, maka kita tentukannya dari apa? Muatannya, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya, oxidation number of oxygen in most compound, ya. Jadi bilangan oksidasi dari oksigen di banyak senyawa gitu, dia adalah -2, ya. Tapi ada pengecualian untuk H2O2 dan peroksida. Dia muatannya jadi -1 karena menyesuaikan dengan kationnya gitu ya. Jadi biar netral. Nah, kemudian oksidasi number, jadi bilangan oksidasi untuk hidrogen itu pasti 1, ya. Kecuali ada kasus khusus, misalkan dia berikatan dengan yang lebih elektropositif, macam Li, Na, Ca. Nah, maka si H ini, si hidrogen, dia harus kebalikannya muatannya karena si logam-logam ini yang dia lebih elektropositif, makanya dia yang berperan sebagai kation. Sedangkan hidrogennya karena dia lebih elektropositif, maka dia harus mengalah. Jadinya dia muatannya adalah negatif. Nah, kemudian untuk fluorine, ini hampir di semua senyawa dia pasti negatif 1. Nah, kemudian untuk yang lain gitu ya, misalkan kayak Cl, Bri, memang dia kondisinya adalah bilangan oksidasinya -1, ya. Kalau dia dalam kondisi ion halida muatannya -1. Tapi ketika dia dikombinasikan dengan oksigen, ya, jadi kalau ada asam-asam oksoaksif gitu ya, nah dia tuh ngalah gitu ya. Si ClBr ini itu akan mengalah sama kayak hidrogen tadi. Nah, ini biasanya di senyawa-senyawa oksoanion sama oksoasif, ya. Nah, si halida Bri ini dia akan bermuatan positif. Ya, nanti kalian tinggal menentukannya itu sesuai dengan senyawanya, ya. Nah, selanjutnya di molekul netral, jadi the sum ya, totalnya bilangan oksidasinya itu harus 0. Jadi kalau ada suatu molekul atau senyawa netral, maka bilangan oksidasi totalnya adalah 0, ya.
Oke, kecuali kalau nanti bermuatan, ya kayak gini. Maka bilangan oksidasinya jadinya +1. Oke, kemudian bilangan oksidasi pasti dia harus bilangan bulat, kecuali untuk ion superoksida yang dia min setengah, ya. Oke, ini cara untuk menentukan bilangan oksidasi. Nah, ini mungkin kalian tidak perlu menghafal, tapi seiring berjalannya waktu, sering latihan, kalian akan menghafal sendiri gitu. Oke, ini adalah beberapa bilangan oksidasi yang umum gitu ya di di unsur-unsur gitu. Nah, ini yang merah yang seringnya terjadi gitu ya. Nah, kemudian misalkan untuk bilangan transisi gitu ya dan sebagian bilangan di golongan A, ini memang ada kondisi tertentu gitu ya. Nah, ini memang disesuaikan dengan pasangannya gitu ya. Jadi memang tidak bisa kita menentukan langsung tembak, tapi harus disesuaikan juga dengan kondisinya dan secara alamiahnya itu seperti apa. Nah, misalnya Fe 3+ dia yang cenderung lebih stabil, tapi kita lihat dulu pasangannya itu apa. Jadi kita bisa menentukan apa di Fe3 atau Fe2 ya. Oke, nah ini contohnya cara yang umumnya kan tadi ya. Jadi contohnya untuk yang A misalnya. Li2O. Nah, ini kalau bilangan oksidasi molekul netral kan dia harusnya 0 gitu kan ya. Nah, kita ingin tentukan nih, misalkan Li bilangan oksidasinya itu berapa? Oksigen kan dia umumnya adalah -2. Berarti ini kan -2. Nah, kita misalkan Li-nya sebagai X, berarti kan ada 2X. Ditambah, nah misalkan 2X gitu ya, ditambah dalam kurung min 2. Nah, berarti 2X, ini pindah ruas jadi 2, nah maka X-nya adalah 1. Jadi bilox Li adalah 1. Kemudian HNO3. Misalkan umumnya yang ditentukan adalah si N-nya, ini berapa gitu. Ini dengan muatan totalnya adalah 0. Oke, kemudian H, hidrogen kan dia pasti umumnya adalah 1. Ditambah si X gitu ya, dari si N karena kita tidak tahu. Kemudian oksigen adalah -2 kan ya, muatan awalnya bilox utamanya. Karena ada 3 jadi dikali 3. Jadi 3 buah atom oksigen dikali dengan -2. Nah, jadi 1 ditambah X min 6. Berarti jadi X min 5 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah 5. Oke, selanjutnya yang C. Cr2O7 2 min. Nah, karena ada 2 min ya. Ini jadi dia muatannya bilox utama molekulnya adalah -2 ya. Oke, nah biasanya misalkan kita ingin menentukan si Cr-nya. Oke, oksigen dia kan umumnya adalah -2. -2 kali 7 berarti karena ada 7 buah atom oksigen dikali muatan bilox. Oke, bilox utamanya adalah -2, maka kali 2. Ini karena ada 2 juga, jadi 2X. Ya. Nah, jadi 2X min 14. Berarti 2X sama dengan 14, X-nya jadi 7. Jadi bilox dari Cr adalah 7. Oke, nah ini ada beberapa tipe reaksi redoks. Jadi ada tipe kombinasi. Kombinasi adalah pencampuran kombinasi, namanya juga kombinasi gitu ya, pencampuran atau kombinasi dari 2 senyawa atau lebih. Nah, ini contohnya misalkan sulfur ditambah oksigen jadi SO2, aluminium ditambah Br menjadi AlBr3 gitu ya. Nah, ini kita bisa menentukan ya biloxnya. Jadi misalkan tadi karena unsur bebas si S ini maka biloxnya adalah 0, oksigen juga 0. Nah, ini ada terjadi proses kenaikan dan penurunan ya. Misalkan si S awalnya 0 ya, ini jadi +4. Berarti ada kenaikan. Maka karena kenaikan bilox ini disebut sebagai oksidasi. Oksigen awalnya 0, dia turun jadi -2. Karena turun biloxnya ini jadi reduksi.
Oke, begitu ya. Lanjut, kemudian ada reaksi dekomposisi. Kebalikannya dari kombinasi, ada dekomposisi. Ya, awalnya misalkan HGO dia terdekomposisi menjadi Hg dan oksigen. Ya. Jadi misalkan ini plus 2, awalnya muatannya tinggi, kemudian menurun. Gitu ya. Ini oksigen yang awalnya min 2 naik jadi 0. Nah, maka mana reduksi oksidasinya? Ya, karena Hg dia menurun, ini adalah reduksi gitu ya. Kemudian oksigen dia naik, ini adalah oksidasi. Sebenarnya kalau kita lihat, ini kan terjadi proses ini ya, pelepasan oksigen. Maka reaksi utamanya adalah reduksi. Selanjutnya reaksi pembakaran. Nah, pasti setiap pembakaran dia melibatkan oksigen. Nah, itu adalah reaksi oksidasi pasti gitu ya. Nah, ini adalah setengah reaksinya gitu ya. Nah, ini berarti oke, ini kan dibagi menjadi 3 part. Nah, itu reaksi utamanya. Nah, itu ya. Nah, ini reaksi akhirnya. Ya. Nah, ini Mg jadi Mg2 plus min. Nah, oksigen ini jadi negatif. Nah, kita bisa lihat sih dari reaksinya. Ini awalnya 0 gitu ya, kemudian jadi naik 2 plus ya. Kemudian ini lepas elektron. Nah, maka ini adalah oksidasi. Kemudian ini yang awalnya tidak mengikat oksigen, tidak mengikat elektron, kemudian ini jadi mengikat elektron. Ini berarti reduksi. Jadi ada setengah oksidasi, ada setengah reduksi. Oke, kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai persamaan reaksi redoks dan penyetaraannya di pertemuan elektrokimia. Nah, ini untuk displacement berarti penggantian gitu ya, tukar-tukaran gitu. Nah, awalnya hidrogen displacement berarti penggantian hidrogen. Nah, ini reaksinya seperti ini. Kemudian metal displacement, metalnya itu siapa sih Ti-nya gitu ya, logam titanium gitu ya. Nah, ini diganti sama si Mg. Kemudian halogen, nah ini tukar-tukaran. Selanjutnya disproportionation atau autoredox gitu ya. Jadi dia berfungsi ganda gitu ya. Yang satu menjadi oksidasi, yang satu lagi menjadi reduksi. Nah, kayak misalnya Cl di sini awalnya 0. Nah, ini dia berperan ganda ya. Satu dia naik, satu lagi dia turun gitu ya. Nah, ini reduksi, ini oksidasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab konsentrasi larutan. Karena kita membahas mengenai larutan, reaksi dalam larutan berair, maka kita membahas mengenai konsentrasinya gitu ya. Nah, ini kita berhubungan dengan yang stoikiometri gitu ya. Nah, jadi berkaitan dengan konsentrasi molar. Jadi kalau untuk molar, ini adalah mol dibagi V atau dalam liter gitu ya. Oke, ini biasanya diaplikasikan untuk membuat larutan. Nah, kemudian kalau tadi membuat larutannya, kalau sekarang adalah untuk menyiapkan larutan yang lebih encer atau konsentrasinya yang lebih rendah. Nah, biasanya kalau di laboratorium kita membuat larutan stok. Nah, larutan stok itu adalah larutan yang punya konsentrasi tinggi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau pakai dengan konsentrasi yang lebih rendah, kita tinggal melakukan proses pengenceran ya. Nah, jadi proses pengencerannya itu seperti apa? Ini kan dari konsep awal ya, ini ya konsep awal sama gitu. Nah, jadi ini adalah rumus yang sering kalian kenal, sering kalian lihat. Jadi kalau melakukan proses pengenceran, maka konsentrasinya harus lebih rendah gitu ya, nggak mungkin lebih tinggi. Oke. Nah, selanjutnya untuk stoikiometri larutan, jadi aplikasi dari stoikiometri pada reaksi pengendatan atau ya intinya adalah analisis kuantitatif kualitatif pada reaksi kimia. Nah, kalau ini adalah stoikiometri larutan itu berarti reaksi kuantitatifnya gitu ya, perhitungannya. Nah, biasanya reaksi kuantitatif atau analisis kimia itu ada dengan metode gravimetri dan metode titrimetri gitu ya. Kalau gravimetri itu adalah berdasarkan massa, kalau titrasi itu adalah berdasarkan volume gitu ya. Oke, nah misalkan contohnya ini adalah untuk yang pertama berarti reaksi gravimetri ya misalnya. Nah, jadi pertama-tama katanya itu ada sampel senyawa ionik gitu ya, sampel senyawa ionik.
Ini awal mulanya masanya 0,5662. Nah, katanya dia mengandung ion klorida. Nah, dan sejumlah tertentu logam gitu ya yang tidak diketahui. Nah, kemudian dia di-treated gitu ya, ditambahkan dengan AgNO3 berlebih. Nah, ternyata dari reaksi ini dia menghasilkan endapan AgCl ya sebanyak 1,0882 gram. Nah, ditanyakan berapa persen massa dari si Cl ya pada ini, pada sampel awal. Nah, berarti kan misalnya ini tuh ada suatu reaksi gitu kan ya. Ya kita anggap XXCl lah ya. Nah, kemudian ditambah dengan AgNO3. Nah, ini menghasilkan ya entah gitu. Nah, dan juga ada endapan AgCl yang sudah diketahui pasti gitu. Dan ion NO3 yang entah berapa banyak. Nah, si AgCl ini dia masanya adalah 1,0882 gram. Ya, ditanyanya ini si persen massa CCl. Oke, nah jadi misalnya gitu ya, kalau secara kalkulasi kan persen massa Cl ini adalah massa Cl dibagi dengan massa sampel gitu ya. Ingat di persen massa yang di bab stoichiometry kali 100%. Oh, baterainya habis sebentar. Oke, massa Cl per massa sampel dikali dengan 100%. Nah, ini kan ya rumus awalnya gitu ya. Konsep awalnya itu seperti ini. Kalau kita ingin mengetahui persen massa Cl pada suatu sampel, berarti massa Cl dibagi dengan massa sampelnya gitu. Jadi kita bisa tahu oh berapa sih persentase si Cl-nya gitu. Nah, masalahnya kan massa Cl-nya kita nggak tahu ya berapa. Nah, maka kita pakai patokan dari si AgCl yang terbentuk gitu. Nah, jadi kita ingin tahu nih massa Cl yang ada di AgCl karena kan kita anggap bahwa si Cl ini dia terendapkan semua bersama dengan Ag gitu ya. Nah, maka kita harus mengkalkulasi perbandingannya dari si AgCl dari informasi yang ada ya. Nah, berarti kita cari massa Cl-nya dulu gitu ya. Nah, massa Cl adalah AR gitu ya. Ini satu-satunya patokan yang pasti adalah massa molar ya. Atomik relatif dari si Cl dibagi dengan MR total AgCl. Kan kita ingin tahu si Cl-nya aja dari si AgCl, maka perbandingannya ArCl per MR AgCl dikali dengan massa total ya, massa AgCl-nya. Nah, jadi ArCl-nya berapa? Kan kita bulatkan aja ya, 35,5 gram per mol gitu kan. Dibagi MrAgCl-nya berapa? Ya, hitung-hitung sekitar 143,4 per mol. Nah, dikalikan dengan massa AgCl 1,0882 gram. Oh iya, untuk perhitungan ARMR ini memang disesuaikan dengan informasi tabel periodik gitu ya. Nah, dan juga pembulatan. Nah, ini biasanya setiap mahasiswa kan pembulatannya beda-beda. Jadi nanti angka komanya juga pasti akan berpengaruh. Nah, makanya bisa ketahuan gitu ya kalau misalkan kalian ngerjain asal gitu. Nah, ini dari perhitungannya biasanya kenapa harusnya perhitungannya koma-komanya sekian kok bisa hasilnya sekian gitu. Nah, itu bisa di detect gitu ya, dilacak. Oke. Oke, dari perhitungan ini kira-kira bisa dapat 0,269 94 gram gitu ya, massa Cl-nya yang ada di AgCl.
Nah, sekarang kita kan ingin tahu dari masa sampel awal, ya. Maka kita substitusi angka ini ke rumus ini, gitu ya. Nah, jadi massa CL-nya adalah 0,2694 gram dibagi dengan massa awal sampel 0,5662 gram dikali dengan 100%. Nah, ini kira-kira diperoleh hasilnya adalah 47,58%. Ya, ini adalah massa CL-nya. Oke, selanjutnya ini untuk yang gravimetri. Nah, ini misalnya untuk yang titrimetri, yang soal yang kedua. Ya. Nah, jadi misalkan katanya ditanyakan berapa mililiter atau berapa volume 0,610 molar NaOH yang harus dinetralkan oleh larutan asam sulfat sebanyak 20 mili dengan konsentrasi 0,245. Nah, berarti ini kan reaksi ini ya, lebih kepada reaksi penetralan gitu kan. Kalian tinggal menetralkan atau pengenceran ya, menggunakan rumus pengenceran yang tadi N1V1 gitu kan. Ya, jadi tinggal kalian masukkan saja gitu ya. Jadi konsepnya kurang lebih sama seperti itu. Oke, silakan. Terima kasih. Nah, ini untuk latihannya. Jadi di sini ada beberapa soal ya. Jadi ini soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, ini nomor 4, 5, 6. Nah, yang ini yang ke-7, ini ke-8, ini ke-9 ya. Oke. Nah, jadi untuk yang soal nomor 1, nomor 2 ini adalah konsep reaksi tadi ya, konsep reaksi nomor 1 ini adalah konsep asam basa, yang kedua ini adalah pengendapan, yang ketiga ini adalah redoks, yang keempat, kelima ini konsentrasi larutan, kemudian yang keenam, ini bagian dari redoks, ke-7, ke-8, ke-9 ini adalah konsep stoichiometri larutan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga amal ibadah kita diterima. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari penyampaian saya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan di grup diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.